Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali hari ini kita masih bisa untuk melanjutkan pembelajaran kita khususnya pada materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Shalawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada kehadirat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan senantiasa kita berusaha menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menirukan apa yang menjadi sunnah-sunnah Nabi Muhammad, kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada materi hari ini kita membahas tentang sifat dan asma Allah. Secara mudahnya, perbedaan antara sifat dengan nama, yaitu jikalau sebuah nama menunjukkan dua perkara, sedangkan sifat mengandung satu perkara. Dikatakan bahwa nama mengandung sifat, tetapi sifat merupakan keharusan sebuah nama. Sementara itu, sifat-sifat Allah secara mudahnya menurut para ulama bisa dikategorikan menjadi tiga, yaitu sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan yang terakhir adalah sifat jaiz bagi Allah. Sifat wajib. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang wajib ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya ada 20 dan mungkin kebanyakan dari kita sudah hafal dan pernah mempelajarinya, yang selalu kita syairkan, yaitu diantaranya adalah Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakalliman. Demikian 20 sifat wajib bagi Allah yang mana bisa kita perhatikan arti dari masing-masing sifat tersebut. Kemudian sifat mustahil bagi Allah. Maka sifat mustahil yaitu adalah lawan dari sifat wajib. Sifat mustahil, sifat yang mustahil bagi Allah adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika jumlah sifat wajib ada 20, sifat mustahil bagi Allah ada 20 juga. Hal ini sebagian dari kita sudah sering mensyairkannya, yaitu Adam khudus fana mumatsalatu lil hawadisi ihtiyaju li ghairihi ta'addud ajzun karohah jahlun mautun somamun umyun bukmun ajizan karihan jahilan mayitan asomma ama abkama. Nah, demikian sifat mustahil yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita pahami bahwasanya
Kalau tadi sifat wujud ada sifat wajib adalah sifat wujud diantaranya, maka lawan kata dari sifat wujud adalah adam. Sifat wajib kidam lawan katanya mustahilnya adalah sifat khusus bagi Allah, dan begitu adalah seterusnya. Yang terakhir sifat bagi Allah yaitu sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang mungkin boleh dimiliki dan boleh tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jaiz bagi Allah hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Artinya, Allah itu berwenang untuk menciptakan dan berbuat sesuatu atau tidak sesuai dengan kehendaknya. Maka demikianlah secara singkat pengertian dari sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat wajib, mustahil, dan jaiz itu tidak hanya diterapkan, disematkan oleh para ulama kepada Allah. Namun demikian juga ada juga sifat wajib mustahil bagi Rasul, yang kesemuanya kita kenal atau dimudahkan dengan istilah aqaid atau akidah 50. Dalam bahasa Jawa disebut aqaid 50. Ya, karena 50 dalam bahasa Jawa adalah 50. Ya, dalam slide ini bisa kita lihat bahwasanya sifat wajib bagi Allah ada 20, maka mustahilnya pun 20. Sementara sifat jaiz bagi Allah ada 1. Nah, sifat wajib bagi Rasul ada 4, maka kebalikannya sifat mustahil bagi Rasul pun ada 4 dan jaiz ada 1. Namun di bagian sifat bagi Rasul insya Allah akan kita pelajari nanti di kelas 11. Untuk tambah memudahkan pemahaman kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa melalui dengan 2 hal, yaitu diantaranya adalah dengan yang namanya dalil naqli, atau juga bisa juga dalil aqli. Dalil naqli adalah bukti yang berasal dari salinan Al-Quran ataupun Al-Hadis. Dan dalil aqli adalah bukti yang berasal dari akal. Misalnya, ketika kita memahami sifat wujud bagi Allah, maka dalil naqlinya diantaranya disebutkan adalah walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Demikian dalil yang bisa kita ambil bahwasanya dunia seisinya, baik itu bumi maupun langit, adalah kesemuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil akli dari sifat wujud ataupun Allah itu ada, maka sudah kita bisa bayangkan bahwasanya di dunia ini sesuatu tidak mungkin ada tanpa ada yang mengadakan. Maka dunia ini tidak mungkin ada tanpa ada yang menciptakan. Maka dari itu, karena dunia ini ada, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikian Allah tidak ada yang menciptakan. Karena jika Allah ada yang menciptakan, maka Allah sama saja dengan makhluk. Artinya Allah diciptakan adalah Allah lemah. Al-Asma al-Husna, atau lebih mudahnya kita sering kenal adalah dengan sebutan Asmaul Husna. Al-Asma al-Husna terdiri atas 2 kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi, al-asma'u al-husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik
lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bukti keagungannya, kata Al-Asma Al-Husna diambil dari ayat Al-Quran, Quran Surat Toha ayat 8, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia memiliki Al-Asma'u Al-Husna atau nama-nama yang baik atau indah. Dalil tentang Al-Asma'ul Husna diantaranya terdapat pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun, yang artinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Dalam ayat lain dijelaskan bahwa Asmaul Husna merupakan amalan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tak terhingga tingginya. Berdoa dengan menyebut Asmaul Husna sangat dianjurkan menurut ayat tersebut. Hadis yang menyebutkan tentang Asmaul Husna diantaranya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Inna lillahi tis'atu wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, menghafalkan Asmaul Husna akan mengantarkan orang yang melakukannya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hanya dengan menghafalkannya saja seseorang akan mudah masuk ke dalam surga? Jawabannya tentu saja tidak. Bahwa menghafalkan Asmaul Husna harus juga diiringi dengan menjaganya, baik menjaga hafalannya dengan terus-menerus menzikirkannya, maupun menjaganya dengan menghindari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Asmaul Husna tersebut. Demikian pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwu minkum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.